Pada pertemuan kita yang ketujuh ini, kita akan membahas materi keluhuran martabat manusia. Jadi materi kita hari ini, keluhuran martabat manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat merumuskan pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menghayati ajaran Yesus dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Marilah kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Doa ini kita akan doakan bersama-sama. Silakan anak-anakku sekalian mempersiapkan diri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secitra denganmu. Semoga dengan keluhuran martabat yang kami miliki, mendorong kami untuk memelihara dan menjaganya, sehingga dalam hidup sehari-hari kami dapat menghargai orang lain sebagai pribadi. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, untuk memahami materi kita hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Ignatius Yosef Kasimo. Bapak Ignatius Yosef Kasimo adalah seorang menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau adalah seorang menteri dalam negeri yang terkenal sangat sederhana dan rendah hati. Nah, ada sebuah kisah dari Bapak Kasimo ketika ia ingin mengunjungi sebuah desa, dan seperti biasa ketika desa itu akan menerima seorang yang penting, apalagi seorang menteri, mereka mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan tempat, mempersiapkan penyambutan, karena mereka akan kedatangan seorang tamu kehormatan. Maka mereka mempersiapkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Singkat cerita, para penerima tamu telah membayangkan bahwa Bapak Menteri, yaitu Bapak Kasimo tadi, yang akan mengunjungi desa mereka, akan datang dengan mobil yang mewah, dikawal, menggunakan jas dan sebagainya. Ternyata anak-anak, apa yang terjadi? Bapak Kasimo datang dengan penampilan yang sederhana, tanpa pengawal, tanpa mobil yang dinas. Kemudian dia justru datang menggunakan delman, menggunakan pakaian Jawa lengkap dengan belangkonnya, dan tidak satupun dari para penerima tamu itu yang mengenalnya. Kisah ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa pada umumnya masyarakat memandang keluhuran martabat manusia itu dari jabatan yang dimiliki, dan sebagian juga menilai seseorang dari kekayaan atau harta yang dimilikinya, dan juga dari penampilannya. Semakin orang memiliki kekayaan, semakin jabatan orang tinggi, maka mereka akan semakin dihormati. Inilah yang menyebabkan Bapak Kasimo kurang dihargai keberadaannya karena penampilannya yang sangat sederhana. Seharusnya semua manusia dihargai martabatnya bukan karena penampilannya, kekayaannya,
jabatannya, tapi dia harus dihargai keberadaannya sebagai seorang pribadi. Kita manusia ini adalah citra Allah yang mempunyai kedudukan mulia paling luhur dari segala ciptaan. Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah terutama karena manusia dikasihi secara khusus, bahkan hampir sama dengan Allah. Selain hal tersebut, kalau kita perhatikan dalam hidup sehari-hari, masih banyak contoh perilaku yang merendahkan martabat manusia. Misalnya, pertama, bertindak semena-mena terhadap teman di sekolah karena tidak menuruti keinginan kita. Kadang-kadang ada yang membuli temannya, menyuruh-nyuruh temannya belanja di kantin, atau menyuruh-nyuruh temannya mengerjakan tugasnya. Contoh yang kedua, merasa diri paling hebat, paling pintar, dan menganggap orang lain itu paling rendah. Yang ketiga, memperlakukan pembantu rumah atau sekarang istilahnya asisten rumah tangga itu seperti budak. Tenaga mereka diperas dan diberi upah yang tidak wajar. Kalau salah dibentak-bentak dan tidak jarang melukai secara fisik. Contoh lainnya itu seperti penculikan, penjualan manusia atau human trafficking, pemerkosaan dan sebagainya. Di luar sana anak-anak, ada banyak kejadian-kejadian penjualan manusia, dipekerjakan dengan tidak pantas. Sikap-sikap dan tindakan-tindakan tersebut sama sekali tidak menghargai hidup manusia. Manusia tidak diperlakukan sebagai manusia, melainkan menjadi alat untuk kepentingan lain. Nah, puncak perendahan nilai luhur manusia itu terjadi melalui praktek pembunuhan, aborsi, bunuh diri, atau eutanasia. Eutanasia itu adalah praktek pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit, seperti disuntik mati. Tindakan-tindakan ini bukan hanya tidak menghargai nilai luhur manusia, melainkan merampasnya. Allah menciptakan manusia kita ini sebagai makhluk yang memiliki martabat yang paling luhur dibanding ciptaan lainnya. Kepada kita manusia diberi akal budi, hati nurani dan kehendak bebas, serta pengetahuan untuk mengenal Sang Pencipta. Sejak semula Allah menciptakan kita manusia ini baik adanya. Dan setiap manusia sungguh sangat berharga di hadapan Allah. Hanya manusialah yang memiliki martabat seperti itu. Itu kita sudah pelajari di pelajaran kelas 7. Maka setiap orang yang meluhurkan martabat dirinya dan sesamanya sama artinya dengan meluhurkan Allah sendiri sebagai penciptanya. Sama dengan Yesus. Selama hidupnya, Yesus selalu menjunjung tinggi dan memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Contoh tindakan Yesus yaitu 1. Memilih para rasulnya dari kalangan orang-orang pinggiran. Mereka para nelayan dan orang-orang berdosa, seperti pemungut cukai. Yang kedua, Yesus menghargai persembahan seorang janda miskin. Yang ketiga, Yesus dekat dan mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa, seperti Sakeus, Maria Magdalena, dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang baik,
pelajaran kita hari ini benar-benar sangat penting untuk kehidupan kita, karena itu berhubungan dengan diri kita. Marilah kita menjaga martabat kita dan menjaga martabat orang lain. Nah, marilah anak-anakku yang baik, kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan refleksi. Kita akan meresapi pelajaran kita ini. Silakan kalian mengambil sikap doa yang baik, karena ini penutup pelajaran dan ibu guru akan memimpin refleksi. Anak-anakku yang terkasih, sejak awal mula manusia memiliki martabat yang luhur, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kepadanya dikaruniakan akal budi, hati nurani dan kehendak bebas. Manusia diberi kuasa untuk menguasai bumi dan ciptaan lainnya. Siapapun dia sangatlah berharga di mata Allah, karena baginya semua manusia memiliki martabat yang sama. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita menghargai sesama sebagai pribadi? Ataukah kita menghargai orang lain karena kekayaannya? Atau karena dia cantik atau tampan? Atau karena penampilannya bagus? Pernahkah kita memandang rendah orang lain karena miskin? Karena kurang menarik penampilannya? Marilah kita renungkan semua itu, dan semoga kita semua selalu memperjuangkan keluhuran martabat kita dan orang lain sebagai manusia yang sama-sama secitra atau segambar dengan Allah. Amin. Baiklah anak-anakku yang baik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Silakan kerjakan tugas yang ibu guru kirim di classroom. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap semangat.